Selamat datang di channel Neng Parsini. Video alur cerita novel audio kali ini berjudul Si Iblis Kecil. Semoga terhibur. Bab 35. Setelah Wu Chen dan Si Lian tenang, mereka berdua menyembuhkan diri walau tidak pulih sepenuh. Ikutlah denganku ke ibu kota, ajak Putri Mulian untuk mencari bantuan. Meski kekaisaran akan menolak, setidaknya ada keluarga Wu yang mungkin bersedia membantu. Bawa saja Si Lian, ada sesuatu yang harus kulakukan di Kingsui. Wu Chen berdiri dan tersenyum yang dipaksakan saat menatap Si Lian. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak akan pergi sendirian ke Sekte Pedang Emas, bukan? Putri Mulian sedikit curiga, pria di depannya cukup liar dan gila. Siapa yang tahu dia akan melakukan sesuatu yang di luar nalar. Walau dipengaruhi oleh naluri yang tidak terkontrol, aku masih bisa mengingat dan merasakan aliran api di tubuhku saat dikuasai oleh Ki Monster. Dalam mengendalikan api bening, Wu Chen tampaknya sudah memiliki rencana sendiri. Dia menyadari kalau potensi dari kekuatan api jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Berjanjilah kau tidak akan pergi sendiri, tunggu kami di sekitar kota Heijin, pinta Si Lian sembari berdiri, dia tampaknya mulai menerima keadaan. Tenang saja, aku tidak akan melakukan sesuatu yang membuat kalian khawatir. Kuharap Bu San Suang menepati janjinya dengan menunggu 2 bulan. Terdengar sedikit keraguan dalam suara Wu Chen. Dia sudah bersiap untuk pergi dan berjalan ke arah ke bekas kota Kingsui. Entah seperti apa kondisi kota kosong itu setelah dihancurkan oleh orang-orang pedang emas. Panger, putrimu hendak berbicara, tetapi menghentikan niatnya. Dia menghela napas panjang saat menatap punggung Wu Chen. Tidak peduli apapun yang dia katakan, pemuda itu memiliki pendirian sendiri. Sesuatu yang sudah dipahami oleh Mulian. Kita juga harus pergi, semoga orang-orang di istana bersedia membantu. Sebagai seorang putri, Mulian merasa tidak berdaya. Dia tidak memiliki kekuasaan, semua ada di tangan ayah dan penasihatnya. Si Lian mengangguk, mohon bantuannya putri, ucapnya penuh harap. Di luar kota Huangzhou, kota terdekat dengan ibu kota kekaisaran. Mulian dan Si Lian yang tengah berkuda bertemu dengan Yao Pu dan beberapa pengawal yang diperintahkan untuk mencarinya. Putrimu, walau putri mengenakan cadar, pengawal itu masih dapat mengenali Mulian dengan baik. Kemana saja putri selama ini? Kaisar sangat murka karena putri pergi tanpa pengawalan. Aku diperintahkan mencari putri selama 2 bulan ini. Kita tidak punya banyak waktu Paman Yao. Segera ke istana dan meminta ayahku kaisarmu untuk menindak Sekte Pedang Emas. Mereka benar-benar sudah melewati batas, ucap Mulian tegas. Dia terus menunggang kuda melintas bersama Si Lian yang mengekor di belakangnya. Dengan terus berjalan, Mulian menceritakan tentang Sekte Pedang Emas yang meratakan satu kota yang memang tidak terlalu dikenal. Meski begitu, kota Kingsui tetap menjadi bagian dari kekaisaranmu. Ini akan sedikit sulit putri. Kaisar saat ini menginginkan semua sekte bersatu atas ancaman yang, pria paruh bahaya itu menghentikan perkataannya saat menatap Si Lian. Putrimu yang melihat gelagat pengawalnya. Memahami tindakan Yao Pu. Dia sudah mengetahui masalah tentang kera naga. Yao Pu tersentak, dia tidak menyangka jika Putri Mulian membeberkan rahasia istana pada seseorang yang tidak layak untuk mengetahuinya. Siapa gadis ini putri? Tanya Yao Pu merasa penasaran pada gadis bercadar yang bersama Mulian. Dia anggota pengawal baruku, Si Lian, mantan murid camar sakti. Yao Pu menggelengkan kepala saat mendengar penuturan Mulian. Dia tidak bisa begitu saja mengangkat seorang pengawal tanpa persetujuan pihak istana. Putri benar-benar mirip dengan kaisar. Saat masih muda dulu, suka bertindak sesuka hati. Batin pengawal Yao, lanjutkan apa yang ingin paman katakan sebelumnya. Menghentikan laju kuda, Mulian yang tidak ingin berlama-lama dan mendesak Yao Pu untuk bercerita. Sebenarnya masalah Sekte Pedang Emas ini sudah lama diketahui oleh istana. Mereka juga sudah mendesak Sekte Pedang Dewa untuk menindak tegas sekte yang berafiliasi dengan mereka. Hanya saja, dengan adanya ancaman dari kera naga dulu, istana tidak ingin kehilangan kultivator kuat. Lanjutkan paman, aku tidak punya waktu berlama-lama di sini, ucap Mulian terdengar kesal di telinga Yao Pu yang berhenti untuk mengambil jeda. Gadis ini benar-benar tidak sabaran, batin Yao Pu sembari menggaruk kepalanya. Menghela napas sejenak Yao Pu melanjutkan. Bercerita, Sekte Pedang Dewa menerima permintaan dari Kaisar, mereka sudah tidak lagi berafiliasi dengan
Pedang emas. Tetapi sekte besar itu memberi perlindungan terakhir kali dengan masalah yang terjadi dengan mantan murid sekte Cakar Naga dan Camar Sakti. Sekte manapun yang berniat menggagalkan eksekusi mati dua pemuda yang ditangkap Bu Sansuang, akan berhadapan dengan pedang dewa. Bisa dikatakan tindakan sekte itu sebagai penebusan untuk kehilangan orang-orang sekte pedang emas. Penutup aib yang jatuh di wajah mereka. Mereka akan dieksekusi 5 hari dari sekarang. Wajah si alien menegang saat Yao Pu selesai memberi laporan pada Mulian. Eksekusi, apa yang kau katakan paman? Gadis itu bertanya dengan kekalutan. Mulian juga mengernyitkan dahi, dia juga terkejut dengan laporan yang dikatakan oleh pengawalnya. Katakan dengan jelas paman Yao. Eksekusi apa yang kau sebutkan? Bu Sansuang sudah memberi waktu 2 bulan. Ini baru 3 minggu. Berita itu baru saja masuk dari orang kita tadi pagi putri. Mereka akan dieksekusi di dekat gerbang Sekte Pedang Emas. Semua pihak tahu itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang berani melawan mereka. Apalagi setelah ini mereka tidak lagi mendapat dukungan dari pedang dewa. Mungkin ini cara mereka untuk menjaga marwah sekte. Mendengar itu, si alien langsung berbalik. Memutar arah, dia dengan wajah pucat tanpa mengatakan apapun pada Mulian langsung memacu kudanya lari ke arah kota Heijin. Putrimu berbicara pelan pada Yao Pu, aku akan ke Heijin bersama gadis itu, paman kembalilah ke istana. Beritakan pada ayahku jika Pangeran Ying ada bersamaku, dan sampaikan juga pada keluarga Wu, jika mereka memang masih setia dengan penguasa sah kekaisaran Ying, datanglah ke Heijin untuk membantu Ying Chen. Aish, Pangeran Ying menyebalkan itu. Benar-benar sudah menutup jalan untuk bernegosiasi. Rutuk Mulian mengingat bagaimana Wu Chen membunuh Zhen Han tanpa pikir panjang. Apa maksud putri? Belum Yao Pu berhasil mencerna perkataan Mulian, putrimu sudah menggebah kuda mengejar si alien. Putri tunggu. Yao Pu dan 5 bawahannya mengejar Mulian saat sudah berada di samping gadis itu. Dia bertanya dengan kebingungan. Informasi mendadak itu sangat tidak masuk akal baginya. Turuti saja perintahku, masalah ini erat kaitannya dengan Pangeran Ying. Biarkan bawahanmu ikut bersama kami. Meski enggan, Yao Pu tetap mematuhi perintah Mulian. Dia menarik tali kekang kuda dan berbalik dengan cepat memacu kudanya menuju istana. Si alien, tunggu aku. Mulian berteriak memanggil si alien, tapi gadis itu tidak lagi mendengar suaranya. Pikirannya sudah dipenuhi dengan kematian Chungli. Wu Chen tengah berdiri di atas makam nenek Ning. Setelah lelah berlatih, dia berusaha menenangkan diri, berkeluh kesah dan menceritakan pengalaman hidupnya setelah ditinggal oleh satu-satunya keluarga. Setelahnya, dia juga berziarah ke makam Yu Yun. Kali ini aku tidak akan gagal lagi menyelamatkan teman-temanku, menyelamatkan saudaramu, agar kau bisa tenang di alam sana, ucap Wu Chen sembari membersihkan rumput di atas makam. Dia kembali terkenang saat-saat bersama Yu Yun, si alien dan Chungli. Bersama mereka dia merasa menjadi manusia sepenuhnya. Tapi orang-orang pedang emas telah menghancurkan mimpi yang sudah menjadi kenyataan. Aku tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Dengan menahan lelah, Wu Chen pergi ke salah satu tanah lapang yang ada di sekitar kota. Kota itu benar-benar sudah hancur. Tidak ada satu bangunan pun yang berdiri dengan keadaan utuh. Setelah 3 minggu berlatih, Wu Chen memiliki pemahaman sendiri dengan inti api dan Ki Monster. Ternyata tidak sesulit yang kubayangkan. Aku hanya perlu memusatkan api di satu titik, dan memadatkannya. Kurasa dengan ini aku bisa membuat pusaran pedang api lebih efisien. Memejamkan mata, Wu Chen mengingat kembali apa yang terjadi saat tubuhnya dikuasai oleh insting liar yang dipengaruhi oleh kristal roh monster, bagaimana tubuhnya memanfaatkan Ki Monster dan memanipulasi api. Mengangkat telapak tangannya ke atas, Wu Chen, dengan teknik yang dia dapat dari murid pedang emas, memanipulasi teknik itu dengan memanfaatkan inti api. Dia tersenyum tipis saat berhasil membuat 3 bilah pedang api yang berputar kencang di atas telapak tangannya. Kali ini dia bisa langsung membentuk pusaran pedang tanpa bantuan Ki sedikit pun, murni hanya dengan inti api. Mengerahkan tangan ke arah depan dengan cepat. Pedang api langsung melesat ke arah target. Sebongkah batu sebesar rumah. Blar,
Batu itu langsung hancur dan tidak butuh waktu lama meleleh menjadi magma. Chungli, Yu Yang, tunggulah, aku pasti akan menyelamatkan kalian. Tampaknya mulai hari ini, aku bukan lagi seorang kultivator, tapi seorang monster iblis. Wu Chen bergumam sendiri sembari memejamkan kedua mata, mendadak di alam spiritualnya, 3 segel rantai emas yang tersisa bergetar sangat kencang. Ki mengalir deras dari rantai emas itu. Monster iblis juga berkultivasi, walau dengan cara yang berbeda. Tapi aku sudah memiliki kristal roh dari monster yang hidup ratusan atau mungkin ribuan tahun. Hanya perlu memanfaatkan sebaik mungkin untuk menjadi kultivasiku sendiri. Klang, 1 segel dari 3 rantai yang tersisa akhirnya putus berderai berubah menjadi bintik-bintik energi, menyisakan 2 rantai emas yang menyegel kristal roh. Kembali membuka mata, warna biru dari pupil Wu Chen bertambah lebih terang dari sebelumnya, kedua gigi taringnya juga tampak sedikit memanjang. Aku monster iblis dari King Sui, gumam pemuda. Itu dengan seringai menyeramkan. Sesaat kemudian, tubuh Wu Chen tiba-tiba saja naik dan mengambang ke udara. Ki monster berputar di sekelilingnya. Gruar, dia mengeluarkan suara raungan seperti monster iblis. Lalu menembakkan bola-bola api dari mulut dan juga telapak tangannya. Ledakan dan kehancuran membuat puing-puing kota King Sui semakin hancur, itu berlangsung cukup lama, hingga efek buruk dari Ki monster mulai mereda. Dia turun dari ketinggian, tersenyum puas. Mendapat apa yang dia inginkan. Dengan terengah-engah, Wu Chen berlari ke arah mata air, dan bercermin di tempat itu. Melihat rambut yang sepenuhnya sudah memutih, bahkan punggung, telapak tangannya juga sudah dipenuhi oleh bulu yang berwarna sama. Sepertinya ini batas segel yang bisa kuhancurkan jika tetap menginginkan wujud manusia. Tersisa 2 rantai dan aku mungkin akan menjadi monster iblis sepenuhnya. Wu Chen tersenyum getir saat melihat bayangan sosok yang ada di permukaan air. Dia bangkit berdiri, menegakkan badan dan mendongak ke langit. Sekte Pedang Emas, kita selesaikan untuk terakhir kali. Dendam antara kita. Tubuh Wu Chen mulai melayang naik ke udara. Dengan 1 letupan kecil dari bawah telapak kakinya, dia melesat dan terbang ke arah kota Heijin. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.